Washington News and Talk. Tunisia akan meresmikan Jalan Proklamator Ahmad Sukarno di kawasan elit kota Tunisia. Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi telah melakukan pertemuan dengan pelaksana tugas sementara Wali Kota Tunis Sulaiman Koli untuk tahap finalisasi. Rencananya, Jalan Proklamator ini akan diresmikan pada 21 Desember 2023 mendatang oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kami akan jumpai Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi. Washington News and Talk. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia, Pak Zuhairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Tunisia. Baik. Ini kabar baik atau seperti apa ini sebetulnya nih Pak Zuhairi? Kalau mendengarnya memang sangat teristimewa begitu. Nama proklamator kita dijadikan nama jalan di negara orang. Pak Zuhairi, bagaimana penjelasannya? Iya, terima kasih bahwa alhamdulillah akhirnya setelah penantian 2 tahun ya, saya menjadi duta besar dan ini menjadi prioritas tugas saya sebagai duta besar RI untuk Tunisia dalam rangka merajut kembali persahabatan, kedekatan, hubungan diplomasi, hubungan bilateral di antara kedua negara Indonesia-Tunisia, bahwa Bung Karno dikenal luas oleh dunia, terutama di kawasan Maghribi ini, Tunisia, Maroko, dan Aljazair, karena Bung Karno membantu kemerdekaan ketiga negara ini. Maka saya menggunakan diplomasi untuk mewujudkan Jalan Proklamator Ahmad Sukarno di kota Tunis, di kawasan Buhaira, kawasan elit di sini, dan alhamdulillah tanggal 21 Desember nanti akan diresmikan langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Nah, pertanyaannya kenapa Jalan Soekarno ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia harus berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, pesan yang dibawa oleh Bung Karno dalam diplomasi bebas aktif, diplomasi non-blok ini adalah bagaimana dunia lebih damai, dunia lebih adil, dunia lebih mengedepankan humanisme. Dan dari jalan ini saya berharap pikiran-pikiran Bung Karno yang dulu menggemparkan dunia, menginspirasi dunia, dan sekarang kita pun bisa melanjutkan dan Indonesia bisa menginspirasi dunia melalui Tunisia. Iya Pak Dubes, kalau dilihat memang sejarah panjang mungkin ada terbentuk antara Indonesia dengan Tunisia. Tapi bagaimana warga Tunisia mengenal kita bangsa Indonesia Pak Dubes? Ya, alhamdulillah Indonesia sekarang sangat populer ya di Tunisia. Dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang toleran, bangsa yang moderat, bangsa yang humanis, dan bangsa yang bekerja. Bangsa yang maju, terutama di tengah tragedi kemanusiaan terjadi di Gaza. Kita mempunyai rumah sakit Indonesia, dan bagaimana peran kita di G20, peran kita di ASEAN, KTT ASEAN, bagaimana peran kita di dalam forum-forum internasional, terutama komitmen kita untuk kemerdekaan Palestina. Itu menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada di hati warga Tunisia. Dan kita tahu bahwa momentum ini akan disempurnakan dengan adanya Jalan Proklamator. Nama jalannya langsung. Jalan Proklamator Ahmad Sukarno. Nahju Syari' Nahju Zaim Ahmad Sukarno. Karena Bung Karno itu kalau di Timur Tengah di sini dikenal dengan Ahmad Sukarno. Ahmad Sukarno. Baik. Kalau boleh digambarkan sebetulnya Jalan Ahmad Sukarno nanti ini yang akan dijadikan nama Jalan Ahmad Sukarno ini seperti apa kawasannya? Kawasan paling elit, paling mewah di Tunisia. Ini sebuah kebanggaan bagi kita, bangsa Indonesia, kebanggaan kita kepada proklamator Bung Karno. Dan tentu Bung Karno akan menjadi, bahasa saya itu adalah infrastruktur diplomasi. Saya bertemu bahkan dengan teman-teman terbesar saya yang ada di Perancis misalnya.
di Portugal itu Bung Karno dulu merajut persahabatan dengan dunia, ya, dengan Saudi Arabia, Timur Tengah, dengan Tunisia, Maroko, Aljazair, ya kan? Lalu kemudian dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Cina, gitu. Kita Indonesia itu visinya Bung Karno internasionalisme, bahwa kita hadir di taman sarinya dunia, menegaskan pentingnya humanisme, nilai-nilai kemanusiaan. Dan sekarang kalau kita lihat, pikiran geopolitik Bung Karno itu sangat relevan. Karena ketika orang lain berbicara tentang humanisme, itu ada kepentingan. Ya kan? Kapitalisme misalnya. Nah, Bung Karno ketika berbicara humanisme, kepentingannya adalah betul-betul tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Selain mengenal bangsa Indonesia tadi dengan keramahan, baik hati, apalagi mungkin yang erat kaitannya bangsa Indonesia khususnya dengan bangsa Tunisia? Ya kalau sekarang kan penerjemahannya itu kan banyak sekali. Misalnya kerjasama di bidang perdagangan, furniture kita dikenal. Kalau Tunisia itu yang dikenal adalah kurmanya di Indonesia gitu. Dalam bintang kerjasama perdagangan kita kan lumayan sekarang nih, sekitar 250 juta US dollar nih. Dan kita surplus di bidang ekspor kita. Misalnya hotel-hotel bintang 5 semuanya itu furniture Indonesia semua, Mas. Lalu kemudian kebudayaan Indonesia, tari-tarian itu sangat populer di Tunisia gitu. Juga bagaimana kita sebagai negara muslim terbesar, kemajuan Indonesia. Jadi memang kita bersyukur sekali Indonesia sekarang bisa berperan di kancah global, bahwa apa yang kita lakukan di Indonesia sekarang melalui pembenahan-pembenahan di banyak sektor itu membawa dampak terhadap diplomasi Indonesia di luar negeri. Nah, sekarang kita berharap bahwa nantinya ini juga bisa dilanjutkan, bukan malah kita mundur ke belakang. Ini saya sebagai duta besar sekarang merasakan ketar-ketir gitu loh, karena ini masuk tahun pemilu gitu, bahwa Indonesia begitu sangat baik, sangat harum di luar negeri saat ini, dan semua merasakan kita gitu. Mudah-mudahan proses politik ini berjalan dengan baik dan kemudian tidak membawa kita mundur ke belakang, justru kita bisa maju ke depan. Maka kalau saya menegaskan dalam diri saya bahwa kita harus kembali kepada jati diri bangsa kita, yaitu Bapak Bangsa Soekarno. Dengan jalan Soekarno ini kita ingat apa sebenarnya cita-cita Republik, cita-cita para pendiri bangsa kita untuk membangun Indonesia. Baik, berarti ini tinggal menunggu peresmiannya saja nanti tanggal 21 ya Pak Dubes ya? Betul, menunggu kunjungan Bu Menlu. Kunjungan Menteri Luar Negeri ke Tunisia pada tanggal 21, insya Allah langsung diresmikan oleh Bu Menlu supaya ada makna simboliknya. Akan ada agenda apa nanti dibuat ketika peresmian, Pak Dubes? Ya, kita syukuran saja, tumpengan seperti biasa. Kita tumpengan, kita mengundang wartawan dan menegaskan bahwa Bung Karno hadir, dikenang, dan Bung Karno sangat terkenal di Tunisia. Ini kunjungan Bung Karno paling bersejarah ke luar negeri adalah kunjungan ke Tunisia, karena disambut 100 ribu warga Tunisia tahun 60. Dan karena itu kita akan mendapatkan jalan yang paling elit di kota Tunisia saat ini. Baik. Dari pihak keluarga Bung Karno sendiri nanti akan ada yang diundang tidak Pak Dubes? Nah, ini belum dibincangkan ya, karena kan ini sudah masuk tahun-tahun kampanye kan. Jadi dan kebetulan ya kita ada kunjungan luar negeri Ibu Retno, karena kita berharap Ibu Retno bisa meresmikan Jalan Soekarno. Baik, mudah-mudahan dengan munculnya nih nama Jalan Ahmad Soekarno ini bisa semakin mengharumkan nama Indonesia di luar ya, Pak Dubes ya. Saya optimis, saya Soekarnois, dan kita semua bangga dengan Bapak Bangsa, dan mari kita hidupkan kembali pikiran-pikiran Bung Karno untuk mewujudkan perdamaian dunia, untuk meneguhkan komitmen terhadap kemanusiaan.
Baik. Terima kasih Pak Dubes, sehat selalu. Selamat siang waktu Indonesia. Sama-sama. Sama sukses buat El Sinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Demikian mendengar Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi.